William Marsilio itu tidak akan isunya tidak akan bermain lagi di Persib Bandung. Kejadian Marsilio seperti ini tuh terjadi 2 tahun berturut-turut sebenarnya. Di Arema juga kan si Marsilio itu dipainkan belum sampai setengah musim. Di Arema tuh dia ya salah satu penyebabnya indisipliner. Kedua tuh menyebabkan bad influence lah di dressing room. Ketiga toxic player. Yang ketiga tuh dia mengadu domba antara Dalberto dengan Loco Ligoy. Emang gelo. Kontroversi manehna teh jadi seakan-akan teh juga nu ngajakeun geuning. Sebelumnya kan dia sendiri ya padahal yang bikin statement bahwa tidak boleh ada away fans yang datang ketika bertanding gitu kan. Terus dia sendiri juga yang mengizinkan away fans datang untuk bertanding tapi hanya untuk di pertandingan Persija. Nah, teman-teman, ya mah kita harus bikin movementnya di sosial media. Jadi kita viralkan bahwa kalau misalnya nggak ada sanksi Komdis, denda Persija dan PSIM. Jadi buat terutama yang nonton channel ini ya, tolong pantau sama-sama Komdis nih. Jadi kalau memang tidak ada denda, tag gue langsung semua kita satukan suara buat story, oke? Ya. Halo Sobat Mediocre, ketemu lagi dengan kita Obrolan Mediocre, ngobrolin bola dengan analisa walaupun kita cuman masyarakat biasa ya. Biasa aja. Biasa aja kita mah ya, kita bukan pandit. Kita bukan superstar. Karena superstarnya lagi dinas ke Afrika ya. Dinas ke Afrika. Jadi kemarin kan banyak yang nanyain tah. Iya banyak yang nanyain. Kenapa cuman sendiri sana Bung Diki sana? Minimal duaan sih rame. Si eta teu waninya monolognya orang yang penasaran anjing. Nya. Si eta monolog Pernah sorangan. kan sekali ya? Pernah, tapi pencahayaan boleh. Tadi up jadinya. Nah, mungkin sebelumnya kita dari tim Mediocre mau ngucapin dulu ya ada kabar duka untuk Kang Epi Kusnandar ya, turut berduka cita. Kang Epi salah satu seniman dari Jawa Barat, tepatnya dari Garut. Meninggal dunia tepatnya hari ini ya? Iya, tadi sore. Dan Kang Epi itu salah satu wajah Sunda yang sudah malang melintang di dunia perfilman, entertain lah intinya, entertainment di Indonesia. Dan Kang Epi itu jadi mengingatkan orang sama Bobotoh gitu, karena Kang Epi dulu memerankan salah satu dedengkot Bobotoh di film Romeo and Juliet, film masa kecil. Pasti kabeh di dia mun leutikna beuki persib geus nonton gitu. Nonton eta. Geus nonton eta. Ternyata di kaset teh geuning baheula. Kaset CD teh geuning. Iya. Terus dicarikan ku indung da kan keur SD aja eta. Di Arema. Ya adegan seksualnya. Di Arema dicarikan nonton nu kieu. Tapi ya epicnya itu kata-kata Kang Epi yang selalu terngiang. Puas maneh. Puas. Naik nepi ka iraha. Anjing. Jadi rek nepi ka iraha. Jadi maksudnya banyak dikecam film itu gitu kan. Tapi ya salah satu sebenarnya kalau kita ngambil positifnya ya sebagai supporter itu harusnya ya nggak sampai kayak gitu. Gitu ya. Udah aja persaingan hanya untuk say war aja di lapangan, jangan sampai ke adu fisik gitu. Betul. Jadi sekali lagi kita dari Obrolan Mediocre ngucapin turut berduka cita untuk Kang Epi dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan ya. Amin. Rest in peace, Rest in peace Kang Epi dari Obrolan Mediocre. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin kita runut dulu dari sebelumnya di live podcast malah ya kita ngebahas press conference-nya Bojan yang bilang setelah lawan Lion City dia bilang tidak suka dengan pemain di babak kedua yang dimasukkan babak kedua dan ada beberapa pemain yang tidak akan bermain di klub ini lagi. Betul. Ya, itu kan sangat abu-abu ya. Tapi makin mengkerucut, memang entah ini baru satu atau memang hanya satu gitu kan. Tapi yang mungkin Bobotoh juga udah pada tahu ya, beritanya sudah sangat banyak diberitakan di Instagram atau di media sosial lainnya bahwa William Marsilio itu tidak akan isunya tidak akan bermain lagi di Persib Bandung gitu. Bahkan dari tim kepelatihan siapa Igor bilang
ya itu dia tidak berkata apa-apa dan hanya mengucapkan selamat tinggal di akhir katanya. Mungkin ini bakal dijelaskan dulu tadi oleh Bung Aldi. Ya, udah jelas ya kalau misalkan sekarang, karena kemarin pas setelah lawan Lion City kan masih abu-abunya, banyak pemain yang dimainkan di babak kedua, aya Lucho didinya, terus ada siapa lagi? Tangke juga, Tangke juga gitu. Sadil Ramdhani, tapi setelah lawan Madura udah mulai ketahuan ya mengerucut, karena balik lagi yang tadi kata Bung Yudis, Igor Tolic sudah memberitahu kalau misalkan tim kepelatihan sudah cukup dengan William Marsilio. Sekarang tinggal masalahnya dengan manajemen sana. Gitu. Ya, benar. Sebetulnya hal yang menariknya gitu kalau misalkan dilihat, karena dari beberapa podcast kita yang terakhir kan loba pisannya di Arurang yang pengen pemain-pemain yang belum pernah bermain sebagai starter tuh dimainkan gitu. Ada Dewangga, ada Hamra dan lain-lain lahnya gitu. Cuma setelah itu kan kita tahu kalau misalkan ternyata tolak ukur pemain yang dipakai oleh Boyan Hodak untuk dimainkan sebagai starting line up itu bukan cuma performa gitu, tetapi ada keseriusan di latihan, belum lagi attitude yang mungkin jadi bahan pertimbangan Boyan Oge gitu. Karena kita tahu selain Marsilio kan banyak ya pemain yang belum mendapatkan jam bermain yang banyak gitu. Dewangga gitu contohnya gitu. Yang disebutkan juga oleh si Boyan pas post conference lawan Madura, kalau misalkan si Dewangga itu menunjukkan lahnya keseriusan di latihan, dan itu jadi salah satu faktor yang menjadikan si Dewangga itu pemain yang masuk ke starting line up gitu dan bermain full deh gitu. Full aja langsung. Jadi sebenarnya jadi iya sih alarm wake up call lah yang pemain-pemain lain kalau misalkan memang standar di Persib tinggi gitu. Mana ya sebagai contoh Dewangga lah ya, di tim sebelumnya dia kapten, pemain yang tidak tergantikan, bermain sebagai gelandang di PSIS, tapi begitu masuk Persib ya nggak dapat, susah gitu untuk baru satu kali ya starter. Baru satu kali gitu untuk bermain jadi starting line up gitu. Belum lagi kalau misalkan kita bicara ada Hamra, ada Adam Sibek yang kakara sekali main. Gitu. Rezaldi juga gitu, yang baru walaupun kakara cagernya baru semua gitu. Menarik sih sebetulnya gitu. Tapi si Marsilio ini kan jadinya isu yang hangat di Bandung ya, tentang berarti Marsilio ini udah dicoret di tim gitu kan, apalagi udah nggak dibawa di lawan Madura. Terus akhirnya Marsilio juga kan masang status, tapi nanti dia lihat ya. Saya sudah mengalami banyak kejadian, tapi saya baru merasakan pertama kali disalahkan atas permainan yang hanya diberikan 6 menit. Anjing sih, tapi langsung dia lihat ya, ngesoba sih nge-screenshotnya. Cuman berarti kan ngeskarasa gitu nya ku si Marsilio sendiri bahwa tekanannya begitu besar ke dia sampai akhirnya dia dipulangkan, dan akhirnya tadi ya keluar statement dari Igor bahwa tim kepelatihan sudah tidak menginginkan Marsilio lah, tinggal sekarang urusannya dengan manajemen gitu kan. Berarti kan yang manajemen tetap setuju gitu, tapi mau dipaenkan berarti kan jadi tim pelatih. Tapi cuman isunya ini kalau di Arema kan orang nggak begitu tahu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Marsilio gitu. Karena ini kayaknya bukan masalah performa aja gitu, karena di luar lapangan nih, entah di dressing room, entah di luar lapangannya seperti apa, nggak tahu nih orang gitu sebandel apa isu apa gitu yang orang nggak paham teh, apakah ada isu lainnya gitu di selama di Arema teh. Sebenarnya yang jadi menarik tuh kejadian Marsilio seperti ini tuh terjadi 2 tahun berturut-turut sebenarnya. Di Arema juga kan si Marsilio itu dipain kita belum sampai setengah musim lamun teu salahnya. Sarua juga kieu nya, sarua bisa juga kieu gitu, dan rumor kurang tahu di Arema tuh dia ya salah satu penyebabnya indisipliner. Kedua tuh menyebabkan bad influence lah di dressing room. Ketiga toxic player. Yang ketiga tuh dia mengadu domba antara Dalberto dengan Loco Lingoy. Memang gelo gitu. Tapi dah sebenarnya menurut orang tempatnya Marsilio itu lain pemain butut sebenarnya. Maksudnya secara skill boga gitu. Secara permainan bukan lain pemain jika mun balama juga milestone lah. Kan jauhnya mau dibandingkan mas. Cuman memang kita mah kan nggak tahunya apa yang ada di balik layar di dressing room gitu. Ternyata bad attitude teh kabawa ti Arema ka Bandung teh gitu.
Urang karek apa eta nu ngadu domba eta ini. Wah epic sih eta. Kelakuan pemain. Aduh domba naon. Soalnya kan pas pertama rek datang teh manehna teh juga seolah-olah karena megang nomor 10 teh nya. Kadang-kadang pengganti Tyran jigana bakal jadi next superstar ya gitu. Asli. Urangnya Apalagi first impression teh geuning Dut di Piala Presiden. Piala Presiden terus lawan atau asisnya Masukkan lawan Dewa. Anu jadi sama Ini terus kieu pertama kali itu Dewa. Selebrasi Dewa. kieu. terus kasupkeun deui lawan Sydney Western Sydney. Jadi man of the match deh kan Bagus. pertandingan eta teh. Teuing kumaha sih eta teh beureun star syndrome benernya teuing kumaha atau mah memang aya ego aing teh bintangna gitu tah. Ternyata works oge di Persib teh nya bahwa atau pas di lobby nanti mana bakal jadi the next naon meureun gitunya pas di lobby teh. Kita over pede gitu. So mana ka Persib, mana bakal the next superstar gitu. Peraku aja nih kontraknya gitu. Tapi aing jadi penasaran eta sebenarnya bisa Marsilio awak ka Persib teh kumaha sih? Lamun ditinggali kan eta kan pemain problematik gitu ya di klub sebelumnya. Nah Persib jual-jual wani gitu nyokot gitu. Walaupun di YouTube nama kan dijelaskan ya ke si Marsilio Boyan ngajak saya ke Persib, belum lagi Persib tim besar lahnya banyak bobotoh nu Ngomong gitu. Tapi aya isu lain. Si PD aja. Aya isu lain. Urang teh nya info lah ya dari A1 ya A1. Wagyu A5. Ya, jadi ada info. Ya ini hanya isu. Ada info katanya tuh ada salah satu orang dekat Persib yang punya Brazilian connection merekomendasikan dia gitu kan. Mungkin karena kan Marcelo di akhir-akhir ya. Di akhir-akhir dan budgetnya masuk. Bisa jadi pasti. Budgetnya masuk. Terus ya mungkin yang punya Brazilian connection ini yang bilang ini gini akhirnya dimasukkan lah dan join lah ke Persib. Mungkin orang-orang juga tahu lah itu mah orangnya gitu. Yang merekomendasikan ini gitu ya. Gitu karena udah eksis juga sih itu, udah eksis. Cuman ya ini baru isu gitu, baru isi. Tapi kalau misalkan ada yang tahu boleh komen-komen aja benar atau enggak. Tapi ini pun orang taunya dari bobotoh-bobotoh juga kok gitu. kabar burung ya. Kabar burungnya sudah ada tersebar. Udah ada tersebar gitu. Cuma lanjutnya yang jadi menarik tuh Boyan kan di Persib tuh guys 3 tahun lah ya, 2 tahun setengah lah ya. Para dia tuh selama di Persib ada kan pemain-pemain yang memang butut gitunya. Tapi Boyan tuh selalu ngawakan. Ini tuh pertama kalinya di press conference Boyan tuh terang-terangan gitu ke salah satu pemain gitu. Dan bisa berarti ya muak eta mah jigana geus muak. Teuing kalakuanna teh akumulatif teh gini. Tumpuk. Kamari puncakna meureun anjing. Jeung meureun teh goblok kamu ngarekomendasikeun. Aing cenah beli kucing dalam karung. Asli anjing. Geus mau nurut deui engke mah kumaha aing teh bener kumaha aing. Kan sebelumnya dilindungi semua pemain ini adalah pilihan Bojan gitu kan. Berarti kan kalau memang isu ini benar, oh berarti kemarin juga manajemen melindungi itu. Gitu. Jadi emang kemungkinan tidak akan main lagi lah ya sepertinya Marsilio. Jadi ketika manajemen membujuk pun kayaknya, tapi kan dari staf kepelatihannya udah nggak setuju. Iya. Gitu. Pasti win-win solution lah ya mah, antara di loan atau memang mutual agreement lah ya mah. 2 opsi ya we juga ada. Terminate kontrak. Karena kontraknya kan 2 tahun kan gitu. Lamun terminate ganti rugi. Kayaknya Persib kudu bayar sisa kontraknya jika ada mutual agreement we. Ya lamun toge ya we non. Jika di MU mah latihan sendiri apa latihan pribadi. Di Sancho gitu. Latihan di FA gitu. Latihannya geus maneh main jeung ieu tukeran jeung Zulkifli. Mana main di EPA gitu. Mana main di EPA Zulkifli. Kebayang pemain asing main di EPA. Lamun teh geus datang ka ieu agen agung. Soalnya agen agung. Tarkam langsung lah geus cocok Marsilio di Tarkam. Per poin lah sabar lain per poin per match ini. Per match. Terus langsung cash. Langsung cash tok udah kepake lah jika di itu mah efek teh mun butut kena mata inget. Candi Sawerna ya. Gitu ya. Jadi ya tapi apapun keputusannya kita percayakan aja lah sama manajemen sama terutama Bojan lah sebagai pelatih peracik pramu strateginya Persib ya. Iya. Kita percayakan aja karena itulah yang terbaik untuk Persib menurut orang sekarang gitu. Nah ini ada berita lagi nih kemarin tentang away day. Tentang away day Papa membolehkan Papa tim Ferry. Sebutin aja timnya ya. Iyalah. Sebutin aja PSIM berapa 5.000 ya kalau saya. 5.000
5.000 away ke Jakarta. Gimana nih? Itu karena katanya digadang karena ulang tahun Jakarta. Ya. Gitu. Atau apa gitu? Kamari ulang tahun Bandung kuruna 5.000 oge-nya bisanya gitu. Mungkin tanggapannya dari Bung Diki nih perihal ini dari Babak Ferry. Babang Ferry. Udah jelasnya ya mah keputusan anu Janggal sih. Ya sih maksudnya teh kontroversi manehna teh jadi seakan-akan teh juga nu ngahajakeun geuning. Sebelumnya kan dia sendiri ya padahal yang bikin statement bahwa tidak boleh ada away fans yang datang ketika bertanding gitu kan. Terus dia sendiri juga yang mengizinkan away fans datang untuk bertanding tapi hanya untuk di pertandingan Persija. Kan jadi kumaha kontradiktif pisan omongan teh gitu. Sedangkan manehna teh kan pejabat di liga. Ini mah jadi seolah-olah teh mengerucut pisan geuleuh ka tim teh nu mana gitu tah. Sedangkan kan orang-orang ayeuna geus patuh gitunya tidak merelakan tidak bisa away menonton Persib gitunya, sedangkan kita teh kan pengen oge nya aya kesempatan gitu main ke kota mana sambil nonton bola sambil jalan-jalan. Ku manehna dipotong dengan sangeunahna aya sedangkan tim manehna main bisa away gitu kan lucu gitu. Jadi ieu mah orang nganggapna manehna teh memelihara kisruh sebenarnya mah ini teh. Jadi kudu nama sebagai pejabat di liga terutama kudu netralnya. Tidak berpihak pada satu tim saja. Ini mah naonnya jika manehna teh memihak kepada Persija pisan jadi kelihatan mun kitu kan batur ge nyewa ya ke manehna. Jadi banyak isu-isu yang ya anak papa teh bener we bener emang bener. Terus apalagi di setelah pertandingan flare loba pisan flare loba. Di awas wes ya. Saat Komdis menjatuhkan sanksi tidak ada atas nama Presiden dan PSIM, kok aing mah eta kumaha tah langkah yang tepat untuk menyerang itu. Teman-teman, ieu mah kita harus bikin movementnya di sosial media. Jadi kita viralkan bahwa kalau misalnya nggak ada sanksi Komdis, denda Persija dan PSIM. Jadi buat terutama yang nonton channel ini ya, tolong pantau sama-sama Komdis nih. Jadi kalau memang tidak ada denda, tag gue langsung semua kita satukan suara buat story, oke? Ya. Tunjukkan ya people power, tunjukkan. People power. Makanya kalau misalkan 1-2 orang yang ngomong kan apa gitu. Tapi kan kalau kita semua mendukung persepak bola Indonesia ya harusnya fair. Gitu. Jangan tebang pilih. Membuat gitu. Keputusan di awal we ngomongnya ini peraturan dari FIFA. Si FIFA tuh FIFA seaun. Tiga lo anjing Ferry pokoknya mah kacau Pak Paulus. Asli. Padahal di akhir musim kemarin kan geus dibere nyaho ku Pak teh nya. Ferry harusnya mundur. Nah, eta kalau dipotong deui nya munculkeun deui ya. Eta sebuah statement dari aki-aki gede saldo. Aki-aki gede saldo. Soalnya kenapa ya kalau mengerucut lagi maksudnya kenapa orang bisa bilang ya tadi ke salah satu fans ya udah jelas lah teman-teman juga tahu ya karena tong boroning di luar kota. Luar negeri ribuan datang gitu. Karena kan eta teh nya away efeknya sebenarnya secara ekonomi teh penting penting. UMKM di sana tuh yang di sekitaran stadion tuh kamu kan orangnya dagangnya di GBLA mun aya itu ya kebantu gitu. Aduh. Dagang makanannya lain dagang jersey KW anjing. Jadi kudu melawan ayeuna urang teh. Jadi mah nya Persib we hayo didendaan sampai MM-an unggal musim gitu anjing. Terus lucu nate si Persija teh kan main di match sebelumnya tuh mainnya di Solo, main di Bogor, Jol pas ulang tahun main di Jakarta. GBK di anjing teluk. Bisa gitu aneh anjing. Aneh urang jadi wah. Jadi kalau misalnya ya jangan salah nanti kalau emang bener rezekinya Persija juara menurut orang bukan karena performa. Karena ada bantuan juga papa. Yang win Liverpool stadion keur direnov jual di Wembley anjing kan gitu ya. Kalau bayar mah nggak apa-apa. Ini bayar nggak? Tolong kalau memang bayar invoice-nya dong. Screenshot atau Aduh tapi di sini lampunya terang banget ya. Terang banget bentar. Aduh silau banget ya. Silau. Coba dulu atau pakai apa itu Bang Yunus? Aduh kacamata dari Hasti Youth. Gitu. Karena memang kan lampu di mana ini? Di Koenko. Di Koenko Hub ini memang
terang-terang gitu ya. Koin kota di mana Bung Yudis? Di Pati Ukur nomor 33. Oke. Di sini tuh kayaknya banyak space buat working space ya. Ya. Buat kerja, meeting ya. Kerja kelompok. Kerja kelompok. Kerja kelompok. Kalau kata Mamang Lege kerja kelompok. Buat kerja kelompok sini banyak. Oh, lihat. Ketampanan bertambah. Anjir, makanya teman-teman pakai kalau kedinginan nih jaketnya jaket. juga. Ini teh sweater Hastin Yot ini. Sweaternya Jangan salah. Gitu. Pantes sih Bung Hadi sok pakai kacamata. Iya, adem ya. Adem kan hanya kalau orang bolor gitu tapi karena silau jadi memerlukan eye protection tuh, tinggal aja di dia lagi. Nah, back to the topic ya tadi back to the topic berarti sekali lagi ya diingatkan lagi kalau mau fair sekalian, jangan tebang pilih aturan gitu, jangan ada yang ini mah kelihatan banget emang anak emas nanti gitu. Ya. PDW tuh si eta teh kieu teh melakukan itu PD gitu maksudnya teh teu sieun gitu aneh urang Ya, pejabat banget. Anjir. Pejabat banget. Jadi kita kawal ya teman-teman nanti sanksi Komdis untuk Persija lawan PSIM itu seperti apa nih? Terus teman juga nanti komen ya, mungkin nanti ada potongan-potongan ini di Instagram. Bantu komen hashtag apa ya namanya ya? Kawal Komdis. Kawal Komdis. Hashtag Kawal Komdis with mediocre. Hai bisa. Ya, bukan naon sih tapi kita punya suara aja. Punya suara rakyat. Suara dari mediocre, suara rakyat. Jadi teman-teman kumpulkan suara untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh supporter Indonesia. Gitu. Oke. Nah, mungkin ini pembahasan selanjutnya. Itu mana? Aduh. Ini teh ada sensitif ya? Ada sensitif, Ya ada sensitif. Kemarin ada berita Dewa nggak nge-vape. Gimana Bung Niki ini? Berita dari mana itu? Nge-vape, tapi Dewa nggak nge-vape-nya pakai jaks. Ini. Ya. Pakai jaks. Kalau pakai jaks mah berarti dia merasakan. Kenapa dia jadi nge-vape? Karena dia merasakan amazing experience. Ngerasakan meren. Oh ini liquidnya juga pakai jaks yang terbaru yang ice tea. Seger. Bandung kan panas-panasna gitu. Kemarin kan ke daerah Jawa mahnya panas gitu. Aduh, jigana make jaks meren. Itu tanggapannya dari Bung Diki seorang atlet nge-vape gitu. Sebenarnya mun orang ningalinya kemarin memang kalau dari kacamata kita sebagai warga biasa yang bukan atlet gitu, non atlet kan eta pandangan ini nasi atlet gitu gitunya tong waka ngepods lah dahar teu sehat wae. Aneh gitunya untuk seorang atlet mah. Terus akhirnya kamari aya sebuah cuplikan di Instagram juga kayak ditampilkan ya Bu Indonesia. Cuplikan jadi biar kita tuh tidak mengada-ngada gitu. Ada cuplikan dari sebuah postingan Instagram aya keur kieu ya keur kitu seperti gancang sih nya gancang memang bukan yang menikmati enjoy gitu bukan melainkan mau normal kieu santai karena kan kalau kita kieu ya kan ada jerok gitu amazing experience anjing aya tanah aya dewa mah keungkul meureun namanya gabut meureun akhirnya tapi sebenarnya kalau menurut orang pribadi kenapa sih harus dikecam banget seperti itu? Karena sebetulnya kalau orang nggak lihat atlet Indonesia deh, karena erat dengan budaya dan agama ya. Kita lihat atlet luar negeri sebenarnya banyak juga kan atlet, apalagi Brazilian Connection tuh sebelum latihan malamnya klub malam. Itu sebenarnya ada aja gitu, cuman tidak terekspos aja. Tapi ya buat orang pribadi kalau bukan bisa dibilang bukan sekedar ya, ya nge-vape mah tidak separah itu sebenarnya gitu kan efeknya gitu. Tapi ya mungkin dapat stigma buruk aja sih mungkin ya karena dari orang-orang yang sih atletnya nge-vape betul tadi kata Bung Diki. Kalau kata Bung Edwin gimana? Kalau orang mah ngelihatnya sebenarnya masih hal wajar ya asalkan sebenarnya banyaklah pemain yang memang melakukan hal-hal yang tidak patut gitu sebagai seorang atlet. Tapi off the record ya kan pasti yang kita ngelakukan kebetulan kemarin ayah merenya pas momen eta ngerekam gitu Dewa enggak. Tapi ya satu sisi kalaupun ternyata pemain itu melakukan hal-hal yang tidak patut lah gitu sebagai seorang atlet tidak patut dicontoh ya jangan dicontoh pertamanya itu. Terus yang keduanya selama dia emang masih bisa perform, attitude baik di lapangan, pokoknya patuh lah terhadap pelatih sekelas Bojan. Menurut orang sih nggak masalah gitu ya, nggak masalah sih. Asalkan dia tetap bisa memberikan kontribusi lah ke tim gitu, bukan yang mungkin siapa tahu
Marsilio bersih tengah vape tenawan buktina gitu kan. Mending nge-vape tapi halus daripada tengah vape. Soalnya kan ya gap jika pemain nu terang-terangan manehna mengaku non proaktif contohnya juga Raja Nainggolan lah. Eta kan manehna pas main di Liga Italia di Roma keur di peakna lah nya di top performance-na main di klub besar manehna dengan terang-terangan aing ngerokok tapi aing teu kaganggu performa orang gitu. Dan kita ge nempo gitunya nyelumpat melumpat angger halus gitu tarik. Iya, makanya. Selama tidak mengganggu performa tadi cek Bung Edwin ge benar tidak masalah sih sebenarnya. Karena yang penting mah performanya balik deh kalau pemain mah gitu. Rek manehna kumaha ge di luar lapangan selama performana oke mah ya enggak masalah sebenarnya. Cuma yang jadi masalah ketika dia drop nges tabeak kita pasti dikeluarkan dulu gitu. Harus siap dengan konsekuensinya sih. Jadi ketika kita sudah jadi ya bisa dibilang atlet itu public figure ya. Public figure. Ya itu oke ketika performa dia bagus ya udah fine aja tapi betul itu bakal ke expose disambung-sambungkan biasa potongan-potongan deh gitu. Pasti. Ya jika iya we mun di Eropa mah Antonio Cassano. Ya. Eta bad boy pisan main awewe, mabok. Dunia malam langsung Dunia malam terus tepaduli dipanggil timnas ge sok mana butuh panggil orang dengan kondisi ini sok untuk tenang naon gitu. Umurnya mau resep main bola gitu. Tapi orang akan tetap berkontribusi besar terhadap tim. Dapetnya tetap besar nama Antonio Cassano gitu. Gitu deh asalkan pemain bisa menjaga performanya lah gitu. Terus ya emang sih sekarang kan zamannya media sosial menurutnya. Jadi untuk di luar lapangan terutama setelah berlatih, setelah bertanding mungkin harus dijaga lah gitu ya supaya tidak jadi isu-isu yang tidak harusnya naik lah gitu. Rek vape di imah we. Nah, misalnya gitu aja lah. Bisa juga Garnacho-nya lagi kan. Nge-vape ya. Tapi orang ningali Dewangga mah lain jelema nu kitu lah. Emang Garnacho mah kan jelema loba gaya gitu. Dewangga mah loba gayaan mana jeung Ramon. Mun ngomongkeun Ramon mah mau beak 2 sesi juga. Tapi kalau ngomongkeun Garnacho jeung Dewangga tuh jadi ingat saya make jersey PSIS. Lapor ketua cenah cek si Bung Legeg mah. Emang aya eta. Gitu. Ya, jadi pesan aja buat Dewangga dari Mediocre. Kita mah enggak ngejudge ya. Yang penting Dewangga bermain bagus aja untuk Persib. Maksimalkan aja performanya di lapangan. Tapi ini Bu Yungris kalau mau merasakan amazing experience boleh main ke sini. Nah, main ke sini nanti liquidnya pilih aja. Pot Divine 4 yang terbaru. Ada Sierra Blue. Ada Midnight Black, ada Rose Gold sama Space Gray. Nah. Silahkan Dewangga kalau main di sini. Ya, buat Dewangga nanti dapat liquidnya. Bebas pilih, kita bawa ke pabriknya. Liquid banyak varian ya. Iya. Kalau buah kita ada 50 varian. Gila, itu mah Belum lagi buah. ini Belum ada jaksnya. Belum ada jus rakyatnya. Aduh, pilih aja. Mau creamy fruity ada. Gitu. Asal di rumah vape-nya. Ya, Jangan lagi asal di rumah. Atau di luar. Ya, nanti juga kalau di sini ya jangan di sini podcastnya setelah mati kamera. Nge-vape-nya setelah mati podcast. Gitu, oke. Jadi buat Dewangga semoga berita ini tidak menjadikan down perform untuk Kang Dewangga ya. Semoga ini malah menjadi acuan supaya bermain terus bagus di lapangan gitu. Nah, selanjutnya nih kita ngebahas nanti buat hari Jumat kita taping ini hari Rabu. Persib main Jumat di GBLA jam 7 malam melawan Cik si Hadi mah hiu. Pesut anjing. Pesut padahal geus jelasnya tim non pesut naon gitu Pesut Mahakam. Pesut Mahakam tuh. Pesut Mahakam nu nyebut nah hiu. Jadi paus hiu lumba-lumba cenah. Dia jenis-jenis lauk ya. Jadi mau ditanya ku Pak Jokowi itu saya tangis mau menang sepeda. Eta pesut geus puguh gitu badagnya. Nah bisa ngomong hiu aing ngerti. Lumba-lumba sih masih oke juga. Matak juga enak ke Afrika teh ngapalkeun ya hewan-hewan fauna, ngapalkeun fauna gitu. Nah, kebetulan juga tadinya teh kita teh bakal menyangka anjing ini bisa ngelehkeun si pesut teh Borneo teh Persib unggul ya, King Persib unggul ya. Ternyata kemarin kalah sama Bli. Kalah sama Persisam. Wah, sama satu darah. Sama-sama Samarinda. Nah, sama tim aslinya. Tim cloningan kalah. Persisam tuh jadi ingat ini ya. Dias Angga ya.
Ya, Biasa Angga kan sama Eka Ramdhani kan yang waktu itu nyeritain diajak sama Eka ke sana. Aduh, cek aja lah videonya di bawah. Nonton lagi aja. Tentang sejarah Persisam. Karena sekarang kita langsung bakal bahas previewnya ya. Nah, mungkin menurut Bung Edwin nih, kira-kira nanti lawan Borneo Persib bakal lebih mudah karena mungkin melihat dari pertandingan, oh celahnya itu ternyata di dia Borneo teh, atau bakal gimana nih Bojan menurunkan strateginya atau bakal kayak gimana lah menurut Bung Edwin? Jadi akhirnya Borneo kalah juga ya di pertandingan berapa ya? Berarti ke-11 kali ya kemarin teh lawan Bali teh akhirnya. Dan itu jadi advantage sih buat Persib gitu ya, akhirnya kalah sebelum lawan Persib. Jadi kalau nanti bisa ngalahin lagi semakin bisa memperkecil jarak poin gitu. Terus kalau ngeliat kekuatan Borneo, wah emang sih iya emang solid lah lini per lininya. Tapi ngeliat kemarin lawan Bali cuplikannya orang kekuatan Bali ada di lini belakang kemarin lawan Borneo teh gitu ya. Beberapa kali Borneo gagal tembus pertahanan Bali dan akhirnya dapat momentum mencetak gol dari set piece ya kalau nggak salah. Set piece kan Bali teh. Nah kembali lagi berarti secara menyerang mungkin Borneo edan pisannya gacor gitu. Tapi ternyata ada celah nih di lini belakang. Nah itu teh malah ngelihat Persib sekarang teh sebaliknya. Jadi Persib sekarang tuh bener-bener kuat di belakang gitu ya. Dan ya tajam di depan tapi bukan striker mungkin ya gitu. Tapi secara menyerang Persib bisa lah gitu menembus lini tengah Borneo atau di lini belakangnya Borneo gitu. Apalagi ngelihat semakin lengkapnya lini tengah kemarin agak menarik nih lawan Madura teh Luco dan Haye akhirnya main bersama tapi menang tumben deh. Nah itu tapi apakah karena lawannya Borneo gitu ya? Madura. Terus udah Madura terus seberang 2-0 atau 3-0 gitu kemarin atau 3-1. Jadi baru main barengnya setelah emang udah margin golnya tinggi gitu. Tapi menarik. Kayaknya lawan Borneo kalau orang nggak salah full squad tuh sih. Full squad. Ya, Etam udah comeback. Ada Mali sih kan? Ada Mali sudah oke. Tadi ya gitu kan. Tapi Andrew Jung katanya dikabarkan cedera. Teuing kunaon ya si Andrew tuh Adam Prisbeck teuing ya. Kumaha gitu kan. Tapi ngelihat squad yang lebih komplit ini. Nah Andrew Jung ini ya menurut orang saat dia cedera tuh orang berharapnya karena udah selesai lah sama Ramon Tankema gitu. Barosnya bisa di posisi asli gitu. Oh, ya, tapi bisa. Orang berarti inget kemana sih Bu Hadi? Nggak jajak Ramon Tankema. Iya benar. Jajak Ramon Tankema. Senin ya. Jajak ke bandara ke Terminal 2F. Kita pakai Asia goblok. Oh bener bisa jadi. Jadi kalau dari orang mah udah selesai lah sama Ramon gitu ya. Tapi orang menariknya saat kemarin dilawan Madura Baros digeser ke posisi aslinya gitu kan langsungnya mencetak gol lagi gitu. Orang cik lah nggak ada Andre Jung udah aja tuh di strike targetnya udah lagi Baros lagi gitu. Terus apalagi sekarang udah banyak ada Males bisa main, Beckham bisa main lagi gitu kan. Lini tengahnya jadi compact. Berharapnya emang kita bisa ngasih surprise lah gitu ke Borneo. Apalagi kita main di home dan jika nama iya bakal full house pisan sih gitu lawan Borneo karena kita tahu sendiri ya. Borneo, Persija dan Persib adalah tidak calon juara ya. Jadi penantian nanti hari Jumat itu akan menentukan sekali gitu buat Persib. Dari sisi pemain mungkin udah sangat siap mental lah, udah siap banget lah ini mah lawan tim besar mana aja karena kita udah di Asia juga lawan dengan tim yang lebih kuat, lebih punya mentalitinya juara juga dan kita bisa mengatasinya gitu walaupun kemarin rada kagiclak seetik lawan Land City Sailor tapi kan kita lihat ya perlawanannya bukan perlawanan yang biasa lah dari Persib gitu. Jadi dari awal musim yang mengalami turbulensi akhirnya bisa jadi kuat ini kan berarti progresnya positif dan harapannya klimaksnya bukan hanya di Borneo tapi akan terus berlanjut sampai akhir musim gitu. Dan ngelihat pemain yang nanti akan lawan Borneo sih menurut orang pasti menang sih orang. Pede pihak orang beda ya feelingnya tuh lawan Persib main antara LA imbang menang tuh beda. Orang feelingnya enak happy gitu, optimis gitu. Jadi lawan Borneo bisa menang sih dan masa bisa clean sheet lagi sih harusnya Teja. Ya dan harusnya ya kemarin pertandingan lawan Madura itu sebagai pendomplang mental kembali Persib. Iya betul. Menang besar mental, lagi ya. Menang besar apalagi dengan squad yang benar-benar dirubah gitu ya startingnya gitu. Dan mencek si Bung lagi sesuai prediksi orang kan. Barba jeung Julio Cesar. Anjing. Sesuai prediksi orang. Muncak aing ya. Korea mah. Menarik lah. Nah, sok coba kalau menurut Bung Aldi gimana?
Sebetulnya pertandingan hari Jumatnya menjadi pertandingan yang sangat menarik cek orangnya. Pertama, ini tuh 2 dari 3 tim yang di musim ini berpotensi menjadi juara di luar Persija ya. Kedua, si Borneo FC itu adalah bukan salah satu ya, tim kedua paling produktif di Liga Indonesia. Sedangkan Persib adalah tim dengan defensive unit terbaik nomor 2 di Indonesia. Sampai saat ini ya, gitu. Dari segi mental mungkin Borneo dengan kekalahan kemarin setelah 11 win streak-nya eta pasti berimbas lah ya ke mentalitas Borneo. Karena kita tahu Borneo selama 11 pertandingan sebelumnya bermain tuh melawan tim-tim yang notabene bukan tim-tim unggulan A lah di Indonesia gitu, bukan tim yang memang betul-betul bagus. Di bulan Desember ini si Borneo melawan Persib gitu. Persib yang dari segi performa di Indonesia mah udah berada di level yang top lah gitu. Selain itu untuk di segi line up Persib di pertandingan nanti kan nggak akan bermain dengan pemain U23 ya. Begitu juga sama si Borneo. Karena Borneo mempunyai satu pemain U23 yang benar-benar jadi pemain inti lah, Rivaldo Pakpahan tadi tengah. Di pertandingan lawan Bali Kamari, posisi Rivaldo Pakpahan tadi diisi ku posisinya Mas Agung yang kemarin memberikan satu gelarnya untuk Persib gitu. Kalau dari segi permainan si Borneo ini tuh kan sering pakai 4-3-3 ya, mengandalkan serangan dari sayap mereka. Kita tahu sendirilah sayapnya di kiri aya Mariano Peralta, di kanan biasanya si sahaya ngaranna Poho Douglas biasanya main. Player to watch-nya saja mana? Wah udah pasti Peralta sih gitu. Belum lagi kalau misalkan kita lihat kekuatan si Borneo ini ada di engine room di tengahnya gitu. Ada Kei Hirose sama si Juan Villa di dia yang memang bermain selama 11 pertandingan ke belakang itu bermain benar-benar bagus gitu. Cuman yang jadi catatan Persib itu kan seperti yang kurang bilang tadinya tim dengan defensive unit nomor 2 terbaik di Indonesia. Sedangkan kemarin Borneo ketika lawan Bali United yang Bali itu anjing bener-bener katingali numpuk pemain di tukang Bali. Tidak bisa gitu nembus. Itu jadi salah satu advantage Persib di pertandingan besok gitu. Belum lagi kalau kita bilang ya seperti yang Bung Edwin tadi sampaikan, beberapa pemain udah mulai latihan gitu. Beckham udah pastilah main gitu di pertandingan besok. Cuma ya nggak tahu Adam Ali sama Andrew yang bakalan main atau enggak gitu. Cuman di pertandingan terakhir lawan Madura, orang lihat Berginho teh udah mulainya menunjukkannya kapasitasnya gitu. Ketika Berginho dimainkan di nomor 10, berbeda dengan pemain lainnya. Berginho tuh orang lihat dia punya kemampuan ketika dia bermain di nomor 10 dia tuh bawa bola ke kiri, bola ke kanan, jika diberi kebebasan ke Boyan memang untuk menjadi playmaking yang roaming gitu. Nggak sih mana free roll dapat bola nggak sih terserah mana kemanakan gitu. Dan itu kelihatan kemarin kan si Berginho terlibat di 3 gol Persib kemarin gitu. Selain itu ada beberapa pemain yang juga menunjukkan namanya improvisasi lah gitu di pertandingan lawan Madura kemarin gitu. Salah satunya si Lucho gitu. Lucho kemarin memperlihatkan menunjukkan salah satu kelebihannya karena menunjukkan aing layaknya di Persib. Karena yang jadi senjata si Lucho di tim sebelumnya di Perak itu tuh tendangan jarak jauh dan kemarin diperlihatkan pada saat lawan Madura. Paling bahagia Bung Edwin. Geus belajar sira telebar. Langsung. Nah, ya karek McAllister. Anjing sih ya anjing ngomong makanya nulis ngaranna jadi rada support deui cai. Telebar aing ngamari cenah. Memang tajongan eta tarik sih. Emang tarik bisa eta? Keren eta. Geus mah tarik jika knuckleball teh gitu. Aya gitu eta. Kita tinggali kamar si Miswar kiper Madura ge juga 2000 bang. Anjing nyuwur ge asupan Eta tendangan kelas dunia pisan sih. Kelas dunia pisan. Dan itu yang menurut orang perlu dikeluarkan dari si Lucho nya di setiap pertandingan, setiap dia dapat kesempatan memang enggak usah keluarkan gitu yang menjadi senjata maneh gitu. Karena kita tahu di Persib ayeuna
nggak cuma Lucho yang mempunyai kapasitas untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Tom Haige boga gitunya gitu nama gitu. Cuman kemarin hal yang jadi positif lagi ketika Lucho dan Hai dimainkan berbarengan itu udah mulai kelihatannya gitu. Beda dengan pertandingan sebelumnya. Nanti role-nya sudah jelas gitu ya. Kalau Lucho kudu kumaha lamun main jeung bareng jeung si Tom gitu. Si Tom ge sarua kudu kumaha gitu karena kita tahu si Tom teh baheula pas keur di Alkmaar kan main jadi gelandang serangnya. Gelandang serang. Ketika di Persib oleh Boyan tahu gitu bagaimana cara mengutilisasi si Tom dengan baik gitu. Salah satunya ya beda kebebasan si Tom gitu, entah itu memberikan terupas, entah itu melakukan shoot dari jarak jauh, dan itu kan berimbas positifnya gitu untuk Persib, entah jadi gol gitu, entah jadi assist gitu. Pertandingan nanti udah jelas lahnya gitu dari secara mental, secara pertandingan Persib berada di top level, kemenangan besar sih Cai. Wah, oke, kemenangan besar. Tapi ada satu pertanyaan nih orang mungkin boleh dijawab oleh Bung Diki. Kan tadi dijelaskan oleh Bung Edwin ya bahwa si Borneo itu salah satu tim produktif dan bermain agresif gitu ya, menyerang gitu. Nah, si Gana menurut Bung Diki, Bojan bakal bermain pragmatis untuk menghadapi itu ataukah akal bermain dia high pressing atau dia bakal bermain high pressing siga pas ngalawan Selangor di Mimiti. Oh di home. Di home kan saya main high pressing pisan. Si Selangor tadi bere pisan setengah lapang. Jadi kan dua strategi untuk menghadapi yang tim agresif itunya dibere ngepress pisan atau rek pragmatis gitu. Menurut Bung Diki Persib bakal turun ke mana strategina? Tapi mun cek urang sihnya jigana tetap main pragmatis isuk mah. Kenapa? Karena Kumoke kan masih ada status Andrew Jung yang diragukan, terus ada Malis ge Canaya. Iya. Beda case-nya ketika pas lawan Selangor ada Malis kerfit terus Jung juga ada, Beckham juga ada, walaupun besok Beckham juga ada, tapi menurut orang sih kebayangnya besok pertandingan Persib bakal main seperti biasa, pragmatis, tapi dengan catatan backnya bakal lebih tangguh di Bali menurut orang. Mungkin kemarin Bali udah oke pertahanannya gitunya yang numpuk di tukang teh kan. Mun Persib sih jigana karena besok regulasi U23 nya Bojan kan pasti lebih leluasa nyimpen pemain nyanu pasti Barba jadi leader di belakang kamari ge orang senang pisannya ningali si eta comeback with a goal gitunya. Pasti eta kepercayaan dirina bertumbuh deui mudah-mudahan bisa lebih fit deui gitu. Terus ditambahkan kiri kanana engke moal ayam Mister Kakang. Jadi rada ngeunah meureun. Wah, harewa kayak Peralta teh soalnya pasti kan Peralta eta jeung Putros ya. Putros juga di kanan. Orangnya berharap sih Putros memberikan permainan keras seperti layaknya Irak pemain Irak lah. Jadi kudu mere naonnya shock terapi lah yang Peralta manehna teu bisa leluasa gitu. Karena isukan benar selain pertandingan duel papan atas ya pertandingan mental oge nya. Mental membuktikan saha sinu raja di Liga Indonesia teh. Kemarin kan Borneo dengan klaim datang beberapa 10-11 pertandingan tanpa kalah teh ya. Sampai dikalahin oleh Bali. Nah, eta isuk mudah-mudahan pemain bisa perform kabeh sih besok. Persib berarti belum terkalahkan di Liga teh. Udah berapa match sampai sekarang? Terakhir lawan Persita kalah teh. Sebenarnya berarti 6 pertandingan berturut-turut menang ya? Menang kan? Nah, untuk di Liga Persib track record-nya sekarang lagi bagus juga sebenarnya. Walaupun Borneo beberapa pertandingan hampir tidak menang juga sih sebenarnya. Ada juga beberapa pertandingan yang dibantu wasitnya. Waduh. Sebenarnya adalah indikasi-indikasi ada indikasi kan sampai ada rumor kan jatah di itu ya. Jatah gitu Kalimantan kan. Nih tahun Kalimantan ini nih gitu. Angin tiisnya Persib berarti ya. Besok karena dari statistik juga Persib dari 10 pertandingan terakhir iyanya lebih dominan lawan Borneo. Persib 5 kali menang, 3 kali draw, Borneo cuma 2 kali mengalami kemenangan itu lawan Persib. Terakhir kali Borneo ngalahkeun Persib teh di 2 tahun kemarin. Di tahun 2022. Eta teh Persib pas dicekal keneh ku Robert Rene Albert. 3 tahun berarti ya? Oh, 3 tahun kemarin ya, ini 2025 ya. 3 tahun kemarin eta terakhir Persib eleh teh dibantai di 4-1 mun teu salah. Berarti selama Kubojan mah can pernah. Kubojan can pernah. Tahun kemarin Persib kalau enggak salah 1 kali imbang, 1 kali menang lawan Borneo. Nah, menariknya lah Borneo ini kalau nanti jadi gerbang kemenangan di bulan Desember nih.
secara hitung-hitungan di atas kertas, kalau Persib bisa sapu bersih laga di Desember ini bisa peringkat pertama. Kan otomatis kan ngalihin Borneo gitu ya. Terus nanti Bayangkara jeung PSM ya. Malut, Bayangkara. Bayangkara, PSM. Nah itu kalau bisa bersih hitung-hitungan bisa di peringkat 1 nih nanti di awal tahun teh gitu. Apalagi nanti awal tahun langsung ketemu Persija kan tanggal 11 Januari. Bulan krusial lah yang Persib di Desember teh sebenarnya. Tim Persija di mana sih? Di Bandung dulu. 11 Januari di mana? 11 Januari. Pastikan gigi teh. Judul lagu gigi teh. 11 Januari. Bakal teringat gitu menurut saya bisa ngelihat. Tetap di puncak. Lagu gigi itu ternyata setahun full 2026 lagu gigi itu lagu di 11 Januari. Terus Kang Arman konser pas mun juara gitu. nah, entemna etang kayak pas juara gitu. Nya tuh udah Sunda oge nya Kang Arman ya. Persib pasti atau saya tahu mah. Persib atuh gitu nya. Walaupun ya tidak public figure mau nonjol genting orang mana menurutnya. Tapi aman sih di Durian Demasif totalitas atau Persija. Iya sih. Bimo Persib banget. Bisa enggak? Aman sih ya. Tim lain di Desember itu kan main 3 pertandingan. Kedua Dua atau tilunya? Tilu mun teu salah. Tilunya. 3 pertandingan Persib Bungkul yang 4 ya. Karena Ada iya kan 2 tunda kan. Dua kan yang Malut yang Borneo kan tunda teh. Gitu. Itu memang benar-benar krusial sih. Asia ge krusial. Iya, itu krusial, liga krusial. Jadi yang kayak akhir tahun itu ingin rasa-rasanya kita gimana? Apakah sebenarnya di liga menang tapi mau di Asia keok kan medus gitunya atau sebaliknya mudah-mudahan we semuanya babat habis gitu. Aduh akhir tahun tuh tahun baruan teh ceria, bukan berduka. Bukan mikiran aduh Persib kumahanya ieu Iya itu sebetulnya Persib itu punya chance untuk jadi juara paruh musim sebenarnya. Lain paruh musim nah. Jadi Kapolista di tahun 2025 sebenarnya. Kalau misalkan bisa sapu bersih kemenangan gitu di tahun 2025 iya gitu di Desember. Malah ada si Bojan mah ada di statementnya juga saya mah nggak khawatir dengan Borneo. Saya khawatir dengan Persija. Karena mungkin secara permainan, komposisi pemain ningali Persija anjing si gacor wae beureunya gitu. Menang nate meyakinkan secara permainan iya, secara kualitas pemain mah enggak kan. Secara dukungan non teknis. Nah itu mungkin secara tersirat Bojan ke sana ada juga. Ya. Makanya sekali lagi kawal Komdis hashtag di bawah. Bandung melawan. Bandung melawan. Tah, tambah deui hashtag nangke. Jeung jadi obrolan mediocre. Nah ini udah mulai waktu segini ya untuk udah hampir sejam ya kita ngobrol. Mungkin langsung untuk mempersingkat ya. Langsung ke bagian yang memusingkan. Prediksi line up. Prediksi line up. Siapa yang dari Bung Aldi dulu deh? Di urang ya. Kiper tetap lah udah Teja, di kiri kayaknya tetap si Eli, tengahnya Barba, Matrikardi yang main duluan, di kanan Putros, gelandangnya Tom Hai, Klopp, jeung jika Beckham main tiola. Diharap berarti. Di kiri Berginho, kanan William, strikernya Ramon sih, jika main kene. Oh, biarnya si Ramon teh asalnya manehna nyieun iya nya bikin postingan pakai bahasa Portugis tapi yang kalau misalkan di translate ke bahasa Indonesia intinya tuh kalau misalkan memang manusia tuh udah berusaha semaksimal mungkin tetapi hasilnya belum maksimal Tuhan akan turun tangan sugan we mon Tuhan we ya tapi mon misalnya turun tangan kene waduh mon berarti Tuhan geus angkat tangan berarti mon langsung manajemen teh berkata memang rezeki mah ada di tangan Tuhan, tapi sia diperpanjang tahun teh aya di tangan aing. Kemarin 2 tahun mon, kemarin teh mon. Mon lah, bisi juga Marsilio. Jika nangis lewas we bener si Ramon teh anjing Marsilio geus cenah power di grup WhatsApp. Brazil 1. PP-na berubah jadi abu-abu, ngaranna jadi titik. Galau. Jadi tuyul anjing. PP-na goblok. Di BBM kan gitu nya malah zaman galau teh display picture ngaran jadi titik. Aya 5 jelema ih saja anjing galau kabeh. Skor berapa Bung Aldi?
Skor kayaknya 2-0 untuk Persib lah. 2-0. William back to score sheet juga nih, jadi Beckham nih. Bung Diki. Ya kalau dari belakang mah beda jauh lah sebenarnya. Paling dari belakang Teja, Barba, Matrikardi karena itu duet back terbaik Persibnya di musim ini. Kiri Eliano, kanan Putros karena mau kumage flank Borneo teh mengerikan sebenarnya. Batak butuh pemain anu berpengalaman yang pinter oge cerdas. Di tengah kemarin menurut urang mah jigana Klok Haye jeung Berginho. Orang juga pengen lihat lagi Berginho kayak kemarin main di tengah. Soalnya kaciri orang Brazil kemarin mah, teh juga orang Laos main di tengah. Sieun di kick di korban. Sieun benernya. Terus di kirina Sadil, di kanan Baros, strikerna Mon ya. Cik Mon lawan Borneo lah maneh ngagolkeun lah hiji mah gitu nya. Urang ge harapanna sih Persib mun aya menang penalti, beres si Ramon mengasupkeun gitu. Kemarin lawan Madura teh berharap eta. Ini efeknya gol. Sugan gitu nya geus kabuka keran mah jadi tutuyan gitu tah. Lamun teu mah berarti bener Mon. Tuhan geus angkat tangan, geus mau turun tangan deui eta. Soalnya geus deket lamun secara sequence mah sebenarnya lawan Madura kemarin manehna setidaknya dapat 3 peluang lah jigana. Hiji shoot di luar kotak penalti masih kena katahan, 2 headingan di kiri masih katahan. Ini ngasupkeun Mon lawan Borneo mah. Ya, kita mah terus berdoa dan berharap untuk Ramon ya. Jigana ieu teh geus jiga naon nya jiga urang teh berharap Ramon ngasupkeun teh unggal mes teh pasti aya weh Ramon ngasupkeun ieu mah. Dan jika Ramon ngasupkeun teh Persib numpang. Syukuran langsung. Si Ramon teh hajat. Kabeh teh aing jauh-jauh. Kabeh teh aing. Soalnya udah sumsum jigana bobotoh teh geus lain di tahap kesel dengan si Ramon teh geus karunya geus ngasupkeun Ramon gitu. Berarti skor berapa Bung Diki? Skor mah jigana tipis 2-1. 2-1. Oke. Bung Edwin. Sama ya lini belakang dari Teja di kiri Eli. 2 CB-nya Barba Matrikardi karena kemarin kan di awalnya Barba Cesar ya. Di kanan Putros, di tengahnya orang lebih pilih Klok dan Haye. Sayap kirinya orang Sadil, nomor 10 Berginho. Nah, untuk Berginho sedikit catatan karena lagi on perform gitu ya dia. Nah, di Persib itu bisa satu pertandingan saja sebagai pembuktian itu bisa. Betul. Itu makanya harus terus dimainin dulu nih. Coba lagi, terus aja gitu karena untuk sekelas Persib main bagus satu pertandingan itu bukan harga final. Oh, orang halus. Oh iya, mainkan orang tuh tak bisa. Jadi harus terus konsisten layaknya Tom Haye sebenarnya di awal sebenarnya ada itu asup Baros lah. Nah, Baros gitu. Jadi terus makanya coba lagi nih Berginho nomor 10 di kanannya. Tadi kanan orang lebih milih Beckham ya karena walaupun orang sebenarnya suka banget Beckham jadi super sub tapi karena orang udah karunyanya ngesliwat kasih Ramon jadi orang pengen Baros balik lagi ke target man gitu striker karena kemarin kan bisa kita lihat ya langsung gacor gitu cari posisinya lebih enak gitu Baros untuk main di striker gitu jadi Beckham di kanan. Nah untuk skornya sebenarnya akan sama ya dengan Bung Ali 2-0 tapi yang nyetak golnya kayaknya Baros brace ini mah karena orang ada feeling dia lagi bagus untuk jadi target man gitu. Kalau emang ditempatin jadi target man ya. PD lagi nggak muncul deh ya karena kemarin udah gitu. cetak gol. Udah top skor Persib atuh bro eta jangan salah musim ini 7 gol. Bergi juga top assist ya. Top assist 3 ini. Oke. Bung Yudis gimana? Silakan Bung Yudis. Make itu. Aing ada bedanya. Aing ngomong gitu justru. Karena Aing pakai kacamata Bung Adi. Mesti orang sih kan ada beda ya. Beda ya. Cek orangnya. Yang artinya cek orangnya. Kiper sih Angger Teja. Tapi formasi formasi 3-3 deh. Sakit itu pakai lah. Formasi mah Angger 4-3-3. Cuman memang berbedanya karena sering sekali Bojan juga memasang 4 back seperti ini. Tengah Cesar Matrikardi, kiri Barba, ya.
kanan Eliano. Karek beda ya. Nah, ini Memang Bojan pernah memakai formasi ini gitu. Dan Barba pun bagus kan simpen di kiri kan. Oke. Tengah karena balik lagi orang kan melihat si Borneo bermain menyerang, tengahnya jadi Putros. Supaya stabil DMF-nya. Dengan Klok berarti. Dengan Klok. Itu rapat. Haye disimpan di depan justru Nomor 10. Nah, karena kanannya perlu backup, orang milih Baros. Karena Baros tahu sendiri hitmapnya kan. Kirinya orang baru Etam. Oke. Depannya Mon. Depannya Mon. Dan skor sih mungkin cukup tipis. 5-0. Pegatang. Namun benar-benar realistis. Persib unggul 1, kebalas dulu 1, tapi menang 2-1 dramatis. Dramatis. Ya, menang 2-1 dramatis. Dramatis 3 lama mau balik gitu ya dan bukan apa. Tapi jika bakal dramatis sih orang. tapi jika isu kan full house ya stadionnya. Harus Full house pisan. Mereka lawan Dewa 24.000 atau berarti kudu nama lebih sih lawan Borneo. Ya. Lebih. Gitu. Mungkin sedikit ini juga gimana Bung Aldi? Katanya Bung Aldi dapat info A1. Nah, coba Dapat info gimana? A1 tentang Joy. Gimana? Ada beritanya Bung Aldi? Dapat Joy. Balik lagi ya sebenarnya orang tuh ada karunya ya ke Mark Klok teh. Mark Klok kan main dulunya sampai ke Desember sebagai defensive midfield emang menurut orang tidak tergantikan perannya di Persib ya teh. Manehna makin tua makin jadi si Klok teh, tapi kan Persib main 2 kompetisinya di Asia membutuhkan level pemain yang setara lah gitu. Ya mulai ya asup rumor ya sebetulnya. Joy Pelupesi geus deal ya gitu. Bisa jadi sih ya. Biasa nggak semua bayi kan Wilujeng Sumping ya. Itu tinggal nunggu peresmian setelah si Joy Pelupesi itu. Dan ini kalau misalkan memang nanti Januari langsung di announce ya, wah iya anjing edisional yang edan bisa cing orang untuk segi Persibnya. Walaupun ada satu pemain lagi nih katanya striker yang akan bergabung ke Persib. Sahata striker tah. Orat Mangun. Manehna main di FC Seoul. Jeung si ieu Lingard. jadi Lingard. Wah. Striker asal Kroasia, ngaranna Marko Duganzic. Bea kontraknya di Desember ieu. Orang mah cocok logi we nya. Marsilio kan cabut. Ramon teuing diperpanjang atau henteu gitu ya. Maksudnya tuh bakal di loan atau kumaha teuing ya asing masih ada slot lah. Bisa jadi ya jika Marco akan masuk menambah daya dobrak Persib gitu, menambah kualitas. Tolong nanti ya tim kreatif dibikin siapa sih Marco itu dibikin di Instagram ya. Marco Duganzic ngaranna main JFT Show. Tapi mau nyambung isunya seetik. Sirus Margono bea kontraknya. Ya. Eta ge digadang-gadang kita kan rek ka dieu nya. Karena isu Prisbeck teka pake nya geus lah mending asupkeun non asing we gitu kan. Kagok sekalian. Eta menarik sebenarnya karena baheula teh saacan si Persib ngerekrut si Beck teh tarik. Si Cyrus teh gitu. Ayeuna beak ya kontrak. Apalagi abis kontrak ya. Iya makanya. Come to Bandung. Sirus Margono. Ya menarik gitu. ya. Menarik ya, mungkin sedikit tambahan tentang orang menanggapi Pelupesi. Kalau memang itu udah deal dan tinggal diresmikan, berarti itu salah satu bentuk keseriusan Persib untuk menghadapi Asia dan serius juga di liga lah pasti. Ya, jadi benar-benar tengahnya kamari bolong, ada Alis. Iya nyanggeus berarti Pelupesi digunakan untuk menambal itu si defensive midfielder yang kokoh lah, jangkar yang kokoh gitu. Posisi 6 bos dah, anjing boga posisi 6 yang bener-bener murni. Walaupun ya sebenarnya orangnya masih berharap Dewangga sih bisa ngisi di posisi etanya. Iya. Kayaknya harusnya maksudnya semakin kaya pemain gitu, maksudnya semakin banyak pilihan. Ya mudah-mudahan Bojan engke mau kepusingan juga musim-musim kamari lah. Banyak pemain gitu nepikan dan buat pemain yang kurang jam bermainnya tolong jangan berkecil hati. Justru dengan adanya pemain-pemain ini teh harus semakin membuktikan. Kalau kata Kapten Subasa mah ya, jika kau mencintai sepak bola jangan berhenti hanya karena hal seperti itu. Anjay kata Kapten Subasa, bray. Berarti di Desember kita Persib aya boxing day ya? Iya, boxing day.
Lawan PSM ya. Lawan PSM Anjir, laga klasik. Klasik. Oh ini ya jigana bakalan banyak sih lamun prediksi orang bakalan banyak pemain yang belum dapat menit bermain akan dimainkan sih entah jadi starting atau jadi pemain pengganti salah satunya Hamra sih jigana kuncinya setelah setelah pertandingan isuk Borneo jeung Bangkok jigana. Ya. Jigana Bojan bakal rada istirahat lah sekedar lah gitu. Betul. Karena memang pusing juga ya jadi Bojan ya. Pusing. Ini teh dua-duanya krusial gitu, dua-duanya krusial. Lamun kamari ngareng HP samanya lo lain City mungkin udah rada adem tapi melihat posisinya kayak gini ya ini salah satu PR buat coach Bojan ya. Iyalah. Dia harus bisa meracik tim kumaha carana menang dengan tim terbaik tapi stamina-nya terbeak gitu. Apalagi abis lawan Bangkok Persib cuman punya waktu 4 hari sih anjing di Bandung langsung ke Maluku. Kira anjing 4 hari coy geblek anjing. Jadwal padat. Ya. Capek menjadi pemain. Ya, pasti ya kemarin aja kita ngebayangin lawan dari LCS aja langsung ke Surabaya. Benar LCS gitu. Gitulah ya. Ya semoga Persib bisa sabu bersih lah bulan Desember ini ya. Gitu betul. Jadi buat teman-teman mediocre jangan lupa prediksi line up-nya ditunggu di komentar. Karena kalau misalkan ada prediksi line up atau prediksi skor yang tepat akan dapat liquid dari Juice Nation supaya kalian juga ikut merasakan amazing experience gitu. Dan masih ada satu hadiah juga dari Hastitude ya. Dan masih ada satu hadiah juga dari Hastitude. Makanya komen-komen aja dan jangan lupa follow Instagram Obrolan Mediocre, subscribe YouTube Obrolan Mediocre dan TikTok Obrolan Mediocre. Jangan lupa untuk Juice Nation-nya juga ada Instagram Juice Nation Company dan TikToknya Juice Nation Company. Jangan lupa Instagramnya Hastitude juga ada di @hastitude. Nanti semuanya bakal dicantumkan. Oh ya. Yang paling penting itu. Sekarang Obrolan Mediocre ada X-nya juga. Woi, follow tuh. Obrolan Mediocre. Ada. Mantap. Oh, pokoknya. Tim kreatif belum ngasih tahu tadi ya. Saya aja terkejut. Surprise. Hadir di X. Hashtag jangan lupa Bung Yudis. Jangan lupa ya benar. Nanti kita ramaikan hashtag Kawal Komdis Bandung nonton itu Bandung melawan dan hashtag Obrolan Mediocre. Oke. Mantap ya. Jadi segitu aja teman-teman. Terima kasih. Bye. Anjing pas grup.